kegiatan ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Amarona bi taqwa wal istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dalam rangka melaksanakan workshop tentang penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja di SMK Negeri 1 Cilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala dan Bapak-bapak semuanya di SMK Negeri yang sudah mengundang PT Chemtech sebagai narasumber di acara workshop penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja. Nah, sebelumnya Bapak Ibu semuanya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ganjar Solihuddin. Kebetulan saya di Cianjur ini salah satu pengurus juga di Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kabupaten Cianjur bidang hukum dan advokasi. Nah, kalau di PT Chemtech sendiri saya sebetulnya lebih pada konsultan di hubungan industrial. Namanya Mr. Bunji. Nah, rencana dia mau membangun sebuah pabrik di Cianjur dan itu kebutuhan karyawannya itu kurang lebih sampai 25.000 karyawan total keseluruhan. Yang untuk awalan itu membutuhkan sekitar 12.000 itu salah satu perusahaan garment. Dan rencananya hari ini masih dalam proses kajian mengenai lahan. Lahannya sudah kita dapat, cuman masih dites mengenai ketersediaan air. Karena sebetulnya juga industrinya ini dari mulai hulu sampai hilir. Nah, harapannya juga dengan adanya pembelajaran penyelarasan antara pembelajaran dengan dunia industri, harapannya juga kami nanti ke depannya, khususnya kami misalkan di teman-teman di Apindo bisa mengarahkan perusahaan-perusahaan itu untuk misalkan untuk bekerjasama dengan salah satunya adalah dengan SMK Negeri Cilaku. Karena memang seperti tadi yang disampaikan, sekolah SMK ini kan sebagai pusat keunggulan kayak PKT ya. Nah, keunggulan murid-murid yang belajar di sini harapannya bisa menjadi membantu kami juga dalam nanti melakukan penyerapan tenaga kerja. Di Cianjur mungkin kalau tadi seperti Chemtech lah, Chemtech mungkin agak sedikit nyambung dengan bidang pelajaran yang di sini. Contoh di sini ada pemesinan, ya. Terus ada teknik otomotif dan yang lainnya. Karena memang di sana juga mesin. Contoh ada beberapa mesin boot, injection, molding dan yang lain sedikit nyambung. Ini yang menjadi PR bagi kami. Di Cianjur ini mayoritas kebanyakan kan industrinya industri padat karya, garment. Nah, di satu sisi ketika kami melakukan rekrutmen untuk khusus industri di garment, ini kan kebanyakan menggunakan mesin jahit. Nah, sedangkan skill para calon tenaga kerja ini masih dibilang nol. Nah, di satu sisi kami juga dibebani secara regulasi harus membayar upah, terus tunjangan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ada, kan gitu. Tapi pada saat kita melakukan rekrutmen, terus anaknya ini sudah mulai kita nyatakan terima bekerja, ternyata dia belum bisa apa-apa, khusus di bidang jahit ya. Nah, nol, dia secara kemampuan nol, tidak ada skill sama sekali ya. Di perusahaan ini kami ini melatih anak untuk belajar, tapi dia tetap digaji, dapat tunjangan dan fasilitas sesuai dengan regulasi yang diatur, kan kayak gitu. Nah, khususnya di bidang industri padat karya. Tapi kalau seperti tadi kayak Chemtech, banyak kesini saya juga dapat info dari Pauman itu, bahkan ada karyawannya yang dari alumni itu sudah menjadi karyawan tetap. Karena memang yang diatur itu dari industri permesinan. Karena Chemtech ini kan masuknya di industri elektronik seperti Hanyong. Nah, di Hanyong juga sama, industrinya hampir sama dengan Chemtech. Kemarin itu sempat juga dari Mr. Sung, ya, kan ada tidak yang kali Cianjur dengan listrikan, ya. Saya bilang ada di sini. Cuman memang pas 2020 corona ya, terus pasca perang di Rusia sama Ukraina ini memang beberapa perusahaan itu sudah anggur. Kebetulan saya di Cianjur ini ada beberapa perusahaan yang menjadi kegiatan saya. Kalau di Cipanas itu ada PT dan Pharma, pabrik farmasi. Terus di Cianjur itu ada saya selain Chemtech, PT Sinar Budi Traco, meja alisan. Nah, kalau itu banyak meja alisan. Itu pabriknya di Cikalong, Pak. Tampelek, daerah Tampelek. PT Sinar Budi Traco, terus PT Chemtech itu kemarin kita rekrut 100 orang, Pak. Ada 100 orang untuk memang penempatan magang. Untuk penempatan pemagangan. Nah, jadi kenapa kami sekarang ini menggunakan program pemagangan, tidak langsung menggunakan
kontrak, karena itu tadi Pak, kalau kita langsung kontrak karyawannya, sedangkan dia tidak punya skill, kan gitu, artinya nol. Nah, satu sisi kita terbebani, harus bayar upah, belum BPJS dan yang lainnya. Memang hari ini beberapa perusahaan itu menggunakan program pemagangan, itu di awal rekrutmen itu, karena pemagangan ini meskipun upahnya lebih kecil, dia nilai uang sakunya itu sekitar 75% sampai 80% dari nilai UMK. Selain itu kita juga ada PT Mundo, yang saya pegang PT Mundo, dia di Ciranjang, pabrik kaos kaki, Citra Masindo Sukses, pipa stainless yang di Samoro. Nah, kalau di Citra Masindo Sukses, saya posisi sebagai manajer HRD, jadi di beberapa perusahaan itu daripada sebagai konsultan. Mungkin nanti kedepannya kalau saya lihat tadi kemarin itu di sini ada juga pembahasan mengenai struktur antara SMK dan dunia industri ya. Nah, mungkin kedepannya bisa coba komunikasi lagi dengan Pak Yudi. Kebetulan ini dulu saya juga dulu kan sebenarnya apakah bisa lanjut kita buat yang kedua atau seperti apa, karena kita memang ada beberapa kebutuhan rekrutmen di bulan ini lumayan banyak seperti itu. Selain di sini saya juga ada di Tasik, PT Sanin Garmindu, sama Garmindu itu perusahaan Jepang. Dan harapannya sih ke depannya dengan adanya penyelarasan pembelajaran berbasis dunia pekerja ini, kami juga dalam melakukan rekrutmen itu tidak pusing, tidak susah-susah lagi, tinggal datang ke sini, kita lakukan tes dan sebagainya, karena di sini juga sudah artinya pembelajaran sudah disematkan dengan industri. Nah, yang paling terpenting adalah tadi seperti yang disampaikan Bapak mengenai alat ukur ya, alat kerja. Nah, saya rasa ini sangat penting di setiap sekolah kejuruan dibudayakannya 5R kepada para siswa: tertib, rawat, rapi, rajin, ringkas. Ini biar mereka juga nanti pada saat masuk ke dunia kerja sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Selain membudayakan 5R sejak dini, bagaimana juga di sekitar teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bisa menyampaikan kepada para siswa-siswa khususnya yang mau selesai, mau lulus kan gitu, bagaimana mereka bisa bekerja di sebuah perusahaan itu mengedepankan attitude, mengedepankan musyawarah ketika ada permasalahan di luar mengenai mesin dan sebagainya. Ini salah satu hal yang sangat penting bagi saya. Bagaimana para tenaga kerja ini bukan berarti tidak boleh menuntut Pak ya, tapi terkadang hari ini dengan situasi, karena suka nggak suka ini pasti ada kaitannya dengan politik Pak ya. Terkadang teman-teman di pekerja ini dipolitisasi, mereka suruh demo, bla bla dan sebagainya, ujungnya apa? Ter-PHK. Kita cek aja di Bekasi 2012 itu berapa buruh yang ter-PHK, berapa ribu buruh yang ter-PHK atas nama perjuangan bla bla dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu hanya kepentingan ego individu seorang. Nah, tapi mencoba memanfaatkan teman-teman buruh lainnya, teman-teman pekerja ini. Efeknya apa? Mereka ter-PHK, cari kerja lagi susah. Karena gini, ketika mereka ter-PHK, apalagi dengan kasus ya PHK-nya, bukan karena misalkan dia mengundurkan diri atau karena habis kontrak masih mending Pak. Tapi kalau dia ter-PHK karena ada permasalahan, namanya itu di blacklist Pak. Kalau misalkan saya kerja di PTA, dalam perjalanannya ternyata apa aja lah, bahasanya demo, bla 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 dan sebagainya, menuntut. Bukan berarti kita tidak boleh menuntut kan kayak gitu. Bukan berarti perusahaan ini melarang, sah-sah saja kan gitu, selama itu sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kalau dia rasa misalkan ini tidak sesuai dengan aturan yang ada, sudah pasti itu di PHK. Dan yang paling parah adalah yang saya khawatirkan adalah ketika orang ini ter-PHK karena berkasus, nama ini akan diinformasikan ke semua perusahaan. Tidak akan ada lagi yang menerima dia, karena dia anggap bermasalah ini orang. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Selain mengenai proses pembelajaran, mengenai proses produksi, bla bla dan sebagainya, yang paling penting adalah pertama mengenai 5R-nya, terapkan sejak dini. Yang kedua juga mengenai sikap atau attitude siswa ini kan gitu pada saat nanti masuk dunia industri, karena itu sangat paling penting Pak. Ini yang pernah saya alami. Yang paling parah itu saya pernah Pak ada kasus teman satu sekolah juga sama, satu angkatan, satu kelas. Saya tidak tahu ternyata kalau dia kan gitu, saya diperintah lah sama direktur ini, PHK orang ini kan gitu, karena begini. Aduh, pas ketemu ternyata teman sekolah kan, gimana posisi saya kan bingung. Bingung kita kan gitu, ya sudah udah apain lagi kan gitu. Ketika artinya bukan kita menginformasikan, tapi pas begitu, karena kan ketika PHK itu kita ada namanya wajib lapor, itu pasti tahu semuanya kayak gitu. Nah, ini ya yang paling terpenting. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu artinya penerapan dari disiplin. Jadi penerapan dari disiplin. Jadi semua orang bisa tahu disiplin ya, tapi
penerapannya itu ya. Kemudian yang berikut tadi penerapan 5R tadi Pak ya, 5R. Bahkan di beberapa bengkel sekolah ya, mungkin di bengkel lokal juga sudah ada rambu-rambu ya. Coba rambu-rambu, tapi bagaimana penerapannya ya. Jadi yang kedua penerapan 5R ya. Kemudian yang ketiga attitude atau sikap tadi ya. Jadi gathering aja dulu ya. Bagus semua tidak memproteksi. Kemudian yang berikutnya adalah ketelitian ya. Ketelitian. Ya. Jadi nanti kita pilih mana yang masuk di hard skill, mana yang masuk di soft skill ya. Nanti belakangan aja ini gathering data saja ya. Kemudian yang terakhir, kalau tidak salah tangkap ya, jadi penerapan civil security ya. Betul itu Pak. Jadi di kami juga Pak, ketika masih ada expert ya dari Prancis tadi masalah COE tadi. Nah, kalau berbicara skill sebenarnya kayak tadi lah ya. Ya. Karena kan pasti lebih spesifikasi. Karena misalkan contoh teknik pemesinan, karena itu ini yang saya alami sendiri. Saya dulu sekolah jurusan otomotif. Pas begitu masuk ke dunia industri, ternyata saya kerjanya bagian packing. Cuman ngelak ban aja tiap hari kan kayak gitu. Atau kayak tadi, saya pernah belajar tentang kelistrikan. Masuk memang bekerja di salah satu perusahaan elektronik. Tapi kerjanya cuma dapat 5 baut Pak. Pasang aja terus kayak gitu baut dari pagi sampai sore kan kayak gitu. Kecuali memang ada beberapa bagian-bagian tertentu, tapi rata-rata di bagian-bagian tertentu seperti repair molding atau maintenance itu memang jarang mengambil dari yang lulusan baru. Tapi rata-rata pasti yang diambil itu yang sudah punya pengalaman minimal 5 tahun. Contoh saya bagian dulu pernah bekerja di bagian injection crashing, tapi saya ngerti bagian mesin injection, termasuk clamping, ada istilah short mold, bagaimana proses perbaikannya, termasuk juga bagian QC. Saya pernah belajar di bagian QC, termasuk QA, quality assurance kan gitu, termasuk kayak alat-alat ukur gitu. Padahal saya dulu di sekolah nggak ngerti, saya ngertinya itu di pabrik kan gitu. Karena ada keinginan dari saya sendiri untuk mengetahui kan kayak gitu. Nah, mulai kerja itu dari mulai mesin, pindah saya ke bagian cleaning service. Dari operator mesin pindah ke cleaning service, pindah lagi ke QC, naik ke leader, sampai di PHK dikeluarin kan kayak gitu. Sama kasusnya ya dulu itu masalah kenaikan upah. Nah, sampai PHK, pulang ke Cianjur, jualan kuliner, terus diminta lagi sama teman untuk bantu perusahaan, dan sampai hari ini Pak kayak gitu. Jadi memang kalau posisi saya itu dulu memang berliku-liku lah. Kita ngalamin yang namanya bagaimana posisi kerja sebagai operator, sebagai cleaning service, sampai dengan leader, sampai terakhir supervisor. Nah, yang jadi pertanyaan yang barusan kan tahapan-tahapan yang untuk masuknya tuh dibutuhkan apa? Nah, sebetulnya yang kita harus tanamkan di sekolah di sini adalah kesiapan mental untuk bisa masuk ya, strategi untuk bisa masuk ke dalam sebuah proses. Tahapan itu apa saja? Kalau misalkan masalah skill, nanti juga bakal di training lagi ya. Paling itu kan tahapan-tahapan untuk menuju ke sana, kriteria seperti apa yang minimal lolos tes ketika mau masuk ke dunia kerja tersebut. Ya, paling ya tadi sebenarnya kalau perusahaan itu rata-rata di awal itu pertama pasti melihat hasil dari psikotes itu ya. Itu yang dilihat itu adalah pertama dia dari ketelitiannya, ya kan kayak gitu. Terus ketelitian, kecepatan. Kalau seperti tadi kayak itu kerja, biasanya itu kan memang balik ke orangnya ya, dalam proses perjalanan. Tapi yang pertama kali dilihat itu dalam hasil tes itu mengenai ketelitiannya, kecepatannya, sama stabilitas emosi. Stabilitas emosinya itu bisa terlihat dari hasil tes itu. Dan itu terbukti kan kayak gitu. Ketika misalkan orang ini ternyata tidak stabil terus kita paksakan, itu sangat berpengaruh Pak. Hasilnya dalam proses produksinya kayak gitu. Itu memang sama tadi budaya 5R di awal kan gitu. Hal seperti itu sebenarnya bisa kelihatan di awal. Nah, kenapa misalkan kayak tadi kan ada juga yang SMA masuk ke pabrik kan kayak gitu bekerja, sedangkan itu yang STM nggak masuk kan kayak gitu. Nah, memang sebenarnya tidak hanya dilihat dari skill kan gitu, tapi dari hal-hal tadi hasil dari psikotesnya itu Pak. Dari hasil skill banyak.